Assalamualaikum, selamat datang di kuliah daring gambar teknik. Saya Alma Vita Sofia akan membimbing kalian di kelas ini. Kita akan membahas pengenalan gambar teknik dengan tujuan yang pertama, menjelaskan mengapa gambar teknik merupakan sistem komunikasi yang efektif untuk ide teknik tentang desain dan produk. Yang kedua, menjelaskan istilah penting terkait komunikasi grafik dalam teknologi. Mari kita mulai dengan pengenalan. Apa itu komunikasi grafik? Itu adalah cara yang efektif untuk menyampaikan ide teknik dan jawaban dari masalah. Mari kita lihat proses yang terjadi pada desain teknik. Proses dimulai dengan kemampuan untuk visualisasi, melihat masalah dan jawaban atas masalah yang mungkin. Kemudian sketsa dibuat untuk merekam ide awal. Berikutnya, model geometrik dibuat dari sketsa tersebut yang dipakai untuk analisis. Yang terakhir, gambar rinci atau detail drawing atau model 3 dimensi dibuat untuk merekam data presisi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Visualizing, sketching, modeling, and detailing ini adalah cara bagaimana engineer dan teknologis berkomunikasi saat mereka mendesain produk dan struktur yang baru untuk dunia teknologi kita. Sesungguhnya, komunikasi grafik dengan menggunakan gambar dan model teknik ini merupakan bahasa yang sangat jelas, yang sangat presisi dengan aturan yang pasti yang harus dikuasai jika kita ingin sukses atau berhasil dalam desain teknik. Setelah kita tahu bahasa dari komunikasi grafik, maka hal itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mendekati suatu masalah. Mengapa demikian? Karena manusia cenderung berpikir menggunakan bahasa yang mereka ketahui. Dengan berpikir dalam bahasa grafik teknik, maka kita akan bisa memvisualisasikan masalah dengan lebih jelas dan akan menggunakan gambar grafik untuk mencari solusi dengan cara yang lebih mudah. Dalam engineering diperkirakan 92% dari proses desain itu berdasarkan grafik. Sementara 8% yang lain itu dibagi antara matematika, komunikasi lisan, dan tulisan. Mengapa demikian? Karena grafik berfungsi sebagai cara yang primer atau cara utama dalam berkomunikasi dalam proses desain. Gambar di bawah ini menunjukkan breakdown dari bagaimana engineer memakai waktu mereka. Drafting dan dokumentasi bersama-sama dengan pemodelan desain menghabiskan hampir 50% waktu lebih daripada engineer, yang mana itu adalah aktivitas yang benar-benar visual dan grafis. Analisis teknik bergantung pada pembacaan grafik teknik, dan juga teknik manufaktur dan desain fungsional juga membutuhkan produksi dan pembacaan secara grafis. Mari kita beralih ke pembahasan komunikasi manusia. Manusia membangun beberapa cara yang berbeda untuk menyampaikan informasi baik teknik maupun non-teknik. Bahasa lisan adalah sistem komunikasi tingkat tinggi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, emosi, informasi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bahasa tulisan adalah sistem komunikasi tingkat tinggi lainnya yang dibangun berdasarkan pemakaian simbol secara resmi. Bahasa ini sebagai bentuk komunikasi gambar telah dimulai sejak zaman Mesir kuno, yaitu dalam bentuk hieroglif. Dengan berkembangnya abjad atau alfabet, maka simbol tertulis menjadi lebih umum, menciptakan sistem komunikasi yang mutakhir dan serbaguna. Meskipun demikian, komunikasi tertulis juga mempunyai kelemahan yang sama seperti bahasa lisan,
ketika menjelaskan ide-ide teknik. Pepatah mengatakan gambar lebih berharga dari ribuan kata merupakan pernyataan yang muncul saat masuk ke konsep teknik, karena hampir tidak mungkin untuk menyampaikan ide hanya dengan kata-kata. Matematika adalah sistem komunikasi berdasarkan simbol yang sifatnya umum yang dibangun lewat logika manusia. Kimia juga punya sistem komunikasi berbasis simbol sendiri. Demikian juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Hal yang penting untuk disadari bahwa matematika memainkan peranan yang sangat penting dalam desain teknik. Kenyataannya, semua sistem komunikasi manusia yang dibahas di sini sangat dibutuhkan. Engineer yang berhasil adalah dia yang bisa memakai semua bentuk komunikasi secara efektif, khususnya pada gambar teknik. Sistem komunikasi dipilih sesuai dengan kebutuhan yang akan disampaikan oleh manusia. Sebagai contoh, kita tidak akan mencoba memakai matematika untuk menyampaikan emosi kita. Di luar itu, kita akan memakai sistem komunikasi berbasis verbal, baik itu tulisan atau lisan. Apakah menggunakan bahasa isyarat, braille, atau mungkin kode Morse. Bagaimanapun juga, untuk menyelesaikan masalah teknis atau rekayasa, maka bahasa visual dari grafik teknis adalah yang paling efisien. Grafik adalah bahasa komunikasi visual yang melibatkan informasi teks, gambar, dan angka. Grafik mengandung semuanya, mulai dari jenis gambar teknik yang tradisional hingga model komputer yang mutakhir. Selanjutnya adalah kepentingan dari grafik teknis. Grafik teknis adalah suatu bahasa yang nyata dan lengkap yang biasa dipakai dalam proses desain untuk visualisasi, komunikasi, dan dokumentasi. Gambar adalah perwujudan grafis dari objek atau struktur yang dibuat menggunakan tangan atau manual, mekanikal, bisa juga dengan komputer. Gambar bertindak sebagai model grafis atau representasi dari objek nyata atau ide. Gambar bisa abstrak seperti gambar multi-view atau konkret seperti model komputer yang sangat canggih. Meskipun gambar bisa mengambil bentuk apapun, metode komunikasi grafis tetap universal dan sepanjang waktu. Kelihatannya sebuah tugas yang sangat sederhana untuk mengambil pensil dan memulai menggambar 3 dimensi pada kertas 2 dimensi. Bagaimanapun juga dibutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus agar mampu mewujudkan ide teknis yang kompleks dengan presisi yang cukup untuk barang atau benda yang akan diproduksi massal, dan bagian-bagiannya mudah diganti atau diubah seperti gambar berikut. Maka kemampuan khusus ini dinamakan gambar teknik. Teknik proyeksi untuk mewujudkan gambar 3 dimensi pada kertas 2 dimensi atau pada layar komputer sesungguhnya perlu waktu beberapa tahun untuk mengembangkannya. Sesungguhnya perlu ribuan tahun untuk mengembangkan teknik yang diperlukan pada komunikasi grafis sampai menjadi sistem yang teratur dan kompleks seperti hari ini. Alat yang ampuh bagi seorang desainer teknik adalah kemampuan untuk melihat jawaban di pikiran mereka untuk menyelesaikan suatu masalah. Visualisasi adalah kemampuan menggambar sesuatu yang belum ada secara mental atau di dalam pikiran. Seorang desainer teknis yang mempunyai
kemampuan visualisasi yang baik tidak hanya mampu menggambarkan sesuatu dalam pikiran mereka, tetapi mampu juga untuk mengendalikan gambar tersebut yang ada di dalam pikiran mereka, sehingga mereka bisa memindahkan gambar tersebut, mengubah bentuknya, melihat ke dalamnya, dan gerakan-gerakan lain seolah-olah mereka memegang objek tersebut dengan tangan mereka sendiri. Beberapa ilmuwan dan rekayasawan besar dalam sejarah mempunyai kemampuan visualisasi yang bagus, seperti Albert Einstein, James Clerk Maxwell, Leonardo da Vinci, dan Thomas Alva Edison. Fase kedua dalam menghasilkan grafik untuk mendukung proses desain ini adalah komunikasi model dan gambar. Fase ini bertujuan untuk memperbaiki sketsa awal sehingga solusi desain bisa dikomunikasikan kepada orang lain tanpa ragu-ragu. Dengan kata lain, kita harus mampu memperbaiki kejelasan dari grafik pada tingkatan tertentu di mana orang lain mampu untuk memvisualisasikan desain kita. Hal ini dilakukan dengan menambahkan detail pada sketsa kita, kemudian membuat model 3 dimensi dengan memakai software CAD. Model 3 dimensi dimodifikasi dan diubah bersamaan dengan perbaikan desain. Di waktu lampau, model nyata dari desain dibuat. Tetapi sekarang banyak industri menggunakan model komputer 3 dimensi yang sudah di-render untuk menggantikan model yang nyata. Setelah solusi desain difinalisasi, maka grafik adalah cara yang paling efektif untuk menyimpan secara permanen solusi tersebut. Sebelum model 3 dimensi, gambar dokumentasi adalah gambar detail 2 dimensi yang digandakan melalui proses yang dinamakan blueprinting. Blueprint inilah yang kemudian dipakai untuk memproduksi desain. Pembahasan berikutnya adalah ilmu visual. Hampir 80% dari sensor input itu berasal dari sistem penglihatan kita. Studi telah menunjukkan bahwa separuh dari populasi itu memiliki preferensi visual dibandingkan dengan gaya belajar verbal. Banyak hal yang kita pelajari dan alami itu melalui sense visual kita. Banyak dari dunia teknologi kita yang tidak akan eksis tanpa penggunaan grafik untuk merencanakan, produksi, memasarkan, dan memelihara barang atau jasa. Visual science atau ilmu visual didefinisikan sebagai studi tentang proses yang menghasilkan gambar dalam pikiran. Ilmu visual memiliki sekurangnya 3 kategori umum, yaitu kognisi spasial atau spatial cognition, imaging atau penggambaran, dan geometri seperti yang terlihat pada gambar. 3 kategori ini membentuk dasar untuk studi pada bidang apapun yang terkait dengan ilmu visual. Spatial cognition atau kognisi spasial adalah proses mental untuk menerima, menyimpan, memanggil, membuat, mengubah, dan menyampaikan gambar spasial. Sudah menjadi hal yang umum bahwa kemampuan untuk berpikir cepat dan mengenali model mental yang kompleks merupakan tanda kecerdasan dan hal prasyarat yang penting untuk belajar. Penggambaran atau imaging adalah proses untuk
memproduksi dan mereproduksi ide. Pengetahuan tentang proses penggambaran ini dipakai untuk membuat grafik yang mudah divisualisasikan atau dikenali oleh pengguna lainnya. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang karakteristik, hubungan, dan ukuran dari titik, garis, bidang, dan benda. Ada 3 area penting dari geometri, yaitu bidang, benda, dan deskriptif. Geometri bidang mempelajari gambar bidang seperti lingkaran, segitiga, dan poligon, serta hubungan antar bidang seperti yang terlihat pada gambar berikut. Geometri benda mempelajari objek 3 dimensi seperti silinder, kerucut, dan kubus, serta hubungan antar benda seperti pada gambar berikut. Geometri analitik merupakan analisis struktur dan sifat geometri yang prinsipnya memakai operasi aljabar dan posisi koordinat. Geometri deskriptif menganalisis jarak ke ruang dan hubungannya dengan memakai grafik. Terakhir adalah konvensi dan standar. Konvensi adalah praktek, aturan, atau metode yang diterima secara umum. Dalam gambar teknik, contohnya konvensi adalah penggunaan garis putus-putus pada gambar multiview atau tampak jamak untuk mendesain fitur tersembunyi dari sudut pandang kita. Standar adalah himpunan aturan yang mengarahkan bagaimana gambar teknik direpresentasikan. Sebagai contoh, yaitu gambar mekanik yang diberi ukuran menggunakan standar yang diterima, seperti meletakkan teks dimensi di tempat di mana ia bisa dibaca, yaitu pada bagian bawah kertas. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kuliah daring gambar teknik kali ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.